Alaihim. Saudaraku, masih dalam suasana Paskah. Di hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang didasari dari Lukas pasal 24 ayat 25 dan ayat 26. Dan berdasarkan ayat itu saya memberikan judul untuk renungan kita hari ini, Titen. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Saudaraku, kata titen berasal dari bahasa Jawa. Dan sepertinya belum ada padanan kata yang tepat untuk kata ini dalam bahasa Indonesia. Meskipun demikian, dan walau mungkin tidak terlalu tepat, bisa dikatakan bahwa arti terdekat dari kata titen ini adalah cermat. Nah, titen ini dapat digambarkan sebagai kemampuan seseorang dalam mengenal orang yang lain atau suatu benda setelah sebelumnya ia memahami ciri-ciri orang tersebut atau benda yang dimaksud. Dan kata titen ini jikalau menjadi kata kerja maka menjadi niteni atau mencermati. Di Universitas Kristen Duta Wacana atau UKDW ada seorang staf biro keuangan yang titen kepada setiap mahasiswa yang datang ke biro keuangan tersebut bahwa mahasiswa ini berasal dari fakultas apa. Nama beliau adalah Ibu Nuning. Saya berjumpa beliau sejak studi S1 dahulu. Ada hal yang membuat saya kagum terhadap beliau. Ini entah hanya kepada saya atau juga kepada mahasiswa yang lain. Tetapi beliau selalu memanggil nama saya guru dari teologi. Seingat saya, perjumpaan terakhir dengan beliau adalah saat mengurus administrasi wisuda sarjana di tahun 1996. Ketika berkesempatan untuk mengambil studi S2 di UKDW di tahun 2013, saya berjumpa lagi dengan Ibu Nuning. Dan waktu itu, kata pertama yang keluar dari mulut beliau adalah, "Monggo Pak Pendito." Dalam hati saya bertanya, kok tahu kalau saya ini pendeta? Kan begitu, so. Kemudian beliau melanjutkan, "Sekarang melayani di mana, Pak Pendeta?" Saya menjawab, "Di Jakarta, Bu Nuning." Dan beliau melanjutkan, "Ini kan Pak Pak siapa ya? Sebentar, saya lupa." Saya menyahut, "Saya Guru, Bu." "Ah, betul, iya Pak Guru. Nggak berubah, cuma tambah gemuk saja." Sahut beliau. Luar biasa. Karena sudah 17 tahun berlalu dan ternyata beliau masih mengingat saya. Dan selama studi S2 itu, walau setiap bertemu itu paling lama 15 menit, ya, itu pun setiap awal semester, beliau selalu memanggil nama saya Pak Guru. Dan ketika tahun 2019 Bara, anak saya, masuk ke UKDW, ia mesti berurusan juga dengan biro keuangan dan berjumpa juga dengan Bu Nuning. Ketika pertama kali mesti menyelesaikan administrasi keuangan, saya meminta Bara untuk coba kamu urus sendiri deh. Dan masuk ke biro keuangan. Namun karena saya menunggu di luar kok lama banget, nggak kelar-kelar begitu ya. Kemudian saya menyusul masuk. Dan ketika saya baru nongol di pintu, Bu Nuning langsung mengatakan, "Iki putrane jenengan toh Pak Guru. Aku lagi ngemat-matke. Mirip sopo yo?" Kalau diartikan, ini anaknya toh Pak Guru. Saya baru memperhatikan, kok mirip siapa ya? Luar biasa, saudaraku. Beliau masih mengingat nama saya. Setelah wisuda S2 beberapa tahun sebelumnya. Nah, saya yakin Bu Nuning ini pasti niteni masing-masing mahasiswa atau orang yang datang ke biro keuangan. Kisah tentang Bu Nuning ini menunjukkan sikap titen tadi.
Inti dari titen ini adalah jika seseorang mau menggunakan dan memadukan antara logika atau pikiran, hati atau perasaan, dan kesabaran untuk memperdalam pengenalannya akan seseorang atau sesuatu. Orang yang titen pasti memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain, khususnya dalam hal mengenal. Terkait dengan sikap titen ini, saudaraku, saya berpikir, seandainya para murid Tuhan Yesus mengembangkan sikap titen saat bersama dengan Tuhan Yesus, tentu mereka tidak perlu mengalami keguncangan iman saat menghadapi fakta penderitaan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam perjalanan ke Emmaus, Tuhan Yesus mengatakan kepada Kleopas dan temannya, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Bahkan Kleopas dan temannya itu baru menyadari bahwa yang berjalan bersama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus saat peristiwa pemecahan roti di rumah salah satu dari mereka. Saudaraku, para murid, termasuk Kleopas dan temannya, tidak niteni alias tidak mencermati. Tidak mencermati apa? Ya, tidak mencermati setiap ajaran dan perkataan Tuhan Yesus. Ibarat kata mereka hanya mengikuti tetapi tidak belajar mengenal pribadi Tuhan Yesus dengan lebih dekat dan mencermati ajarannya. Bukankah mengikut Tuhan berarti juga kesediaan belajar dan mencermati apa yang diajarkan serta diteladankan oleh Tuhan Yesus? Saudaraku, sebagai murid Tuhan, kita mesti mengembangkan sikap titen, mencermati, sehingga bisa mengasah pengenalan, kedekatan, dan keakraban dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian, saat berbagai prahara dan bencana kehidupan melanda, kita tidak perlu mengalami kegoncangan iman, sebab kita yakin Tuhan bersama dengan kita. Dan tentunya, jika kita titen, maka kita juga belajar peka untuk dapat berbela rasa kepada saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang sedang tertimpa musibah bencana badai siklon tropis Seroja. Selamat berjuang, saudaraku. Selamat belajar untuk titen. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Mari saudaraku kita berdoa. Pengalaman perjumpaan Kleopas dan temannya bersama denganmu ya Tuhan, mengajarkan kepada kami untuk kami terus berupaya menjadi orang yang titen, yaitu mencermati setiap ajaranmu, supaya kami lebih dekat dan lebih mengenal apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melakukannya. Sehingga ketika berbagai macam persoalan datang menindih, kami tidak gentar sebab kami yakin bahwa Tuhan bersama dengan kami. Demikian pula ketika saudara-saudara kami di NTT sedang berjuang saat ini untuk bangkit kembali setelah musibah badai siklon tropis Seroja. Kami percaya Tuhan juga memakai setiap kami untuk kami juga dapat mengulurkan bantuan di mana perlu. Diberkatilah setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.